Oke, sekarang kita kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan. Setelah 2 kali sempat tertunda, ya mungkin karena kesibukan masing-masing. Ya, karena sebenarnya eh, pertumbuhan atau pembelajaran iman kita melalui firman Tuhan yang setiap pagi dan juga melalui pembelajaran firman Tuhan melalui Zoom ini. Jadi kita usahakan tetap ada. Kalau tidak bisa, ya kita berikutnya, tapi jangan terlalu lama tertundanya. Oke, ya, jadi kita kembali hari ini belajar firman Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan dalam waktu yang singkat dengan cara yang sederhana. Pikirannya boleh jadi berkat bagi kami semua. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau belajar, dan hati yang mau menerima sesuatu yang baru dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesainya uh, pembelajaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dalam waktu yang tidak lama kita akan belajar firman Tuhan. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik, karena disinilah kesempatan kita untuk bertumbuh dalam iman, menambah wawasan, dan kita mengenal Tuhan lebih baik lagi hari demi hari. Saya mengawali dengan membuka kata ini. Nara pernah tahu kata ini? Jehovah Rafa. Pernah atau belum? Nara? Atau pernah mendengar? Pernah. Apa artinya? Tahu? Artinya tidak tahu. Sinta pernah tahu kata ini? Ya. Apa artinya? Tuhan penyembuh kayaknya, Pak. Iya, Tuhan. Oke, kita akan belajar mengenai beberapa sifat Tuhan atau nama Tuhan. Jadi ada gelar yang ada pada Tuhan yang perlu kita tahu dan itu menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita belajar nama Tuhan dikenal sebagai salah satunya yaitu Jehovah Rafa. Jehovah Rafa memiliki pengertian Tuhan yang menyembuhkan. God is heal, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Istilah ini digunakan pertama kali saat bangsa Israel berada dalam perjalanan padang gurun. Mereka makan satu makanan yang pahit sekali, yang pahit dan waktu itu perjalanan di padang gurun, mereka makan dan minum sesuatu yang pahit, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Janji Tuhan dalam hidup kita, salah satunya yaitu bahwa Dia mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Tidak ada batasan, tidak ada hal yang perkecualian. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Oke, pembelajaran pertama yaitu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 26 dibaca Kak Sinta. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya, di situ pertama kali disebutkan bahwa Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Artinya bahwa Jehovah Rafa di situ pertama kali
Kata Jehovah Rafa disampaikan bahwa Tuhan menyembuhkan. Dalam perjalanan atau ketika bangsa Israel masih di zaman perbudakan, bangsa Israel kan pernah diperbudak bangsa Mesir selama sekian lama. Satu kali, mungkin kalian juga pernah belajar di pelajaran agama, eh, bangsa Mesir menerima berbagai hukuman dari Tuhan, menerima berbagai tulah, berbagai penyakit, tapi pada bangsa Israel diluputkan dan dihindarkan. Apapun penyakit yang menimpa bangsa Mesir tidak terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Mesir mengalami yang namanya ada tulah yaitu belalang, ada tulah yang namanya lalat, ada tulah yang namanya air jadi darah, sampai penyakit sampar dan sebagainya. Terus juga yang terakhir ketika ada anak sulung mati. Jadi semua penyakit, semua hal yang buruk, hukuman dari Tuhan terjadi pada bangsa Mesir, tapi bangsa Israel dihindarkan, diluputkan. Sebab Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Tapi ternyata ada syaratnya, seperti yang dibaca oleh Kak Sinta tadi, bahwa Tuhan tidak sekedar menyembuhkan penyakit. Syaratnya apa? Yaitu ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan mudah untuk menerima mujizat kesembuhan. Mengapa? Karena di dalam hatinya sudah terisi benih-benih iman. Orang yang setiap hari baca firman Tuhan, di dalam hatinya akan ada benih-benih iman. Benih-benih iman itu apa? Di dalam hatinya percaya bahwa Tuhanlah penolong saya, Tuhanlah kekuatan saya, Tuhanlah yang sanggup memberikan saya kebebasan, Tuhanlah yang sanggup meluputkan saya. Itu adalah benih-benih iman. Sehingga ketika mengalami situasi sulit, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Termasuk ketika sakit, Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Itu yang merupakan benih-benih iman. Sehingga orang yang sakit ketika dia terima firman Tuhan, dia akan mudah untuk menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Nah, karena itu, kalau mengalami sakit apapun, berdoa pada Tuhan supaya disembuhkan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus masih sanggup melakukan mujizat yang terbaik dan tidak terbatas. Sakit kecil, sakit sedang, sampai sakit berat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Sakit kecil, misalkan pilek, berdoa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Sakit sedang, apa misalkan sakit sedang itu misalkan uh, diare, berdoa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Dan sakit yang berat sekalipun Tuhan sanggup menyembuhkan. Pertanyaannya adalah, percayakah bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitmu? Nara, kalau kamu sakit, percayakah bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan? Sinta, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kalau Sinta mengalami sakit? Percaya, Pak. Iya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Jadi poin pertama adalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Ini harus kita terima sebagai kebenaran. Karena itu kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika sakit terjadi pada kita, kita punya iman. Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak tahu kebenaran ini, ketika sakit terjadi, kita akan mengeluh, kita akan marah-marah, kita akan apa menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Poin ini yang harus kita pegang dulu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Poin kedua, bukan hanya Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit, bahwa tindakan medis hanya perantara. Tindakan medis itu apa? Tindakan yang dilakukan untuk menyembuhkan, misalkan datang ke dokter, minum obat, dan sebagainya. Nara baca Kisah Para Rasul 5, ayat 15 sampai 16. Kisah Para Rasul 5, ayat 15 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16.
Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Iya, waktu itu adalah peristiwanya banyak orang-orang yang sakit datang kepada rasul, pada rasul-rasul, di antaranya adalah Rasul Petrus. Saat itu Rasul Petrus dikenal bisa melakukan banyak mujizat. Orang ditumpang tangan yang sakit jadi sembuh. Orang yang sakit apapun didekati, didoakan jadi sembuh. Tapi masalahnya yang sakit banyak sekali. Jadi sampai akhirnya apa? Orang-orang pun eh, meletakkan temannya yang sakit dengan harapan apa? Kalau Rasul Petrus ini lewat, ketika bayangannya melewati kena orang yang sakit, jadi sembuh. Dan memang sering terjadi. Kena bayangannya Rasul Petrus saja bisa menyembuhkan. Bukan cuma bayangan Rasul Petrus, bayang-bayang Rasul Petrus. Sapu tangan Rasul Paulus pun ternyata sanggup menyembuhkan orang sakit. Nah, Sinta baca Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Iya, sapu tangan Rasul Paulus pun ketika diletakkan pada orang yang sakit, ternyata bisa menyembuhkan. Nah, dari dua peristiwa yang dibaca tadi bahwa ada bayang-bayang Rasul Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Ada juga sapu tangan Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Dan juga banyak cara atau sarana dari Alkitab hamba Tuhan dipakai untuk mujizat kesembuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berarti yang memberikan kesembuhan itu bayangan Petrus dan sapu tangannya Paulus? Kalau menurut Cinta, bagaimana? Bukan. Siapa? Bukan, Pak. Berarti kesembuhannya bagaimana, Pak? Dari mana? Karena mereka orang yang diurapi Tuhan. Ya, lebih ya. Apakah orang-orang sakit itu apakah sapu tangannya Rasul Paulus dan bayang-bayang Petrus itu yang memberikan kesembuhan? Jawabannya adalah bukan. Berarti dari mana kesembuhannya? Dari mana, Nara? Dari Tuhan. Dari? Tuhan. Iya, dari kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan tidak izinkan, bayang-bayang pun tidak akan bisa menyembuhkan atau sapu tangan pun tidak bisa menyembuhkan. Jadi bayang-bayang dan sapu tangan itu hanya alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan mujizat. Tapi kesembuhan itu datangnya dari kuasa Tuhan sendiri. Kalau ada pendeta mendoakan orang sakit, pegang tangannya, ditumpang tangan, sembuh bukan berarti karena tangannya pendeta, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, bayang-bayang atau sapu tangan nggak ada artinya. Tangannya Pak Pendeta pun juga tidak ada artinya. Demikian juga selain berdoa minta kesembuhan pada Tuhan, kalau kita sakit, tidak ada salahnya berobat ke dokter, pada bidan atau perawat. Tidak ada salahnya juga minum obat. Selama yang kita lakukan itu aman, bersifat medis, dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak ada masalah untuk melakukan usaha supaya sembuh. Tindakan medis itu hanya sarana yang Tuhan pakai untuk memulihkan kondisi kita. Tapi yang menyembuhkan siapa? Tetap kuasa Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan itu sembuh, berobat kemanapun tentu tidak ada arti. Kalau begitu, apakah menurut Nara, dokter itu bisa memberikan kesembuhan? Ayo, dokter bisa tidak memberikan kesembuhan? Menurut Sinta, dokter bisa tidak memberikan kesembuhan? Bisa, Pak. Bisa. Kalau menurut Nara, bisa tidak dokter itu memberikan kesembuhan?
Ayo, ya sebenarnya dokter atau obat itu hanyalah alat saja yang Tuhan pakai. Kesembuhan datanya dari mana? Tetap dari Tuhan. Ketika kita berobat ke dokter atau dirawat di rumah sakit sekalipun, kita berdoa Tuhan minta kesembuhan darimu melalui orang-orang yang merawat, dokter, bidan, atau perawat. Mereka hanya alatnya saja, alat itu. Tapi kalau nggak diizinkan sembuh, sekalipun dokter merawat ya nggak sembuh. Mereka hanya alat saja yang tahu bagaimana berbuat yang terbaik. Jadi tetap yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan. Oke, yang menyembuhkan tetap kuasa Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan itu sembuh, berobat kemanapun tentu tidak ada artinya. Pernah enggak kalian tahu kisah atau cerita orang-orang yang tidak sembuh-sembuh ketika sakit? Berobat ke rumah sakit ini, pindah ke yang lain, dan sebagainya. Pernah tahu kan? Berobat ke dokter satu, pindah ke yang lainnya, dan sebagainya. Nah, karena apa? Kalau Tuhan tidak izinkan sembuh, ya tidak. Jadi kalau kita sakit, yang pertama adalah kita berdoa minta kesembuhan pada Tuhan. Lalu kemudian kita bisa minta pertolongan medis pada dokter, pada bidan, atau minum obat. Satu kali ada teman saya, dia itu sakit jantung yang sangat parah. Dan dia berdoa, tidak mau ke rumah sakit, tidak mau eh, ke dokter, tidak mau berobat. Dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tidak mau ke berobat ke rumah sakit. Menurut kalian, tindakan orang ini benar apa tidak? Menurut Nara, benar apa tidak? Dia sakit tapi dia mau berkata, saya hanya berdoa saja, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya tidak mau ke rumah sakit, tidak mau ke dokter, tidak mau berobat. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Sakitnya jantung sudah parah. Sudah parah sakit jantung. Menurut Nara, benar nggak yang dia lakukan? Benar apa enggak? Ya. Kalau menurut Cinta, benar nggak yang dilakukan teman saya? Dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkan karena dia, ya Tuhan kan memang pembuat mujizat. Dia sangat percaya itu. Tapi dia tidak mau, karena itu tidak mau berobat ke rumah sakit. Menurut Cinta, benar nggak yang dia lakukan? Kenapa? Oh, tidak benar. Menurut Cinta. Bisa jadi dokter itu sarananya, Wak. Ya, dia percaya Tuhan menyembuhkan. Tapi pada akhirnya dia meninggal. Karena apa? Penyakitnya tambah parah, tidak terobati, semua sudah terlambat. Jadi, loh, masa Tuhan tidak sanggup menyembuhkan? Masa Tuhan salah ya? Tapi kan Tuhan juga menggunakan berbagai media untuk menyembuhkan, untuk menolong tetap kesembuhan dari Tuhan. Tapi yang Tuhan punya banyak cara. Bolehkah, nah ini ada satu pertanyaan, bolehkah berobat ke sarana alternatif seperti tukang obat di jalanan, di lapangan, atau yang menawarkan jasa di media sosial? Kadang-kadang kan di media sosial ada yang menawarkan eh, sanggup menyembuhkan berbagai penyakit, mungkin di Instagram, di Facebook. Boleh enggak datang kepada minta kesembuhan pada orang-orang itu? Boleh enggak menurut Nana? Bukan dokter, tapi orang yang menawarkan bisa menyembuhkan. Boleh enggak minta ke apa datang ke orang-orang yang bukan dokter, tapi sarana alternatif. Kalau dulu waktu saya masih kecil, ada orang yang menyebarkan brosur-brosur, sanggup menyembuhkan. Bahkan di lapangan-lapangan juga ada orang sakit-sakit dikumpulkan, terus ada orang yang mengobati. Boleh enggak menurut Cinta berobat ke sarana alternatif? Tukang obat di jalanan, di lapangan, sekarang jarang. Atau kadang-kadang juga ada. Boleh-boleh aja, Wak. Cuman kalau minta kesembuhannya ya jangan. Ya, tapi minta kesembuhan jangan. Ya, oke. Kalau untuk berobat ke alternatif, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai gini, karena seringkali ya, iblis itu menggunakan berbagai cara. Orang itu senang, misalkan sakitnya di kepala. Ketika datang ke pengobatan yang salah, pengobatan di jalanan,
sembuh sakit kepala. Tapi seminggu kemudian sakitnya pindah di kaki. Karena iblis bukan menyembuhkan, dia memindahkan sakit. Jadi tetap sarana yang aman adalah kita datang kepada pribadi yang orang-orang yang bertanggung jawab, pada dokter, medis, dan sebagainya. Percaya bahwa Tuhan adalah menyembuhkan, sanggup. Kedua, tindakan medis itu perantara. Kita boleh kalau sakit datang ke tindakan medis. Mengapa? Karena itu kan yang bertanggung jawab. Kalau ada orang menawarkan minum ini supaya sembuh, minum ini supaya sehat, ya itu harus dibuktikan. Kalau minuman-minuman itu bukan obat yang bertanggung jawab, ya kita hindari. Kemudian yang ketiga, nah ini poin ketiga atau poin terakhir, penyembuhan yang paling sederhana yaitu memperkatakan firman Tuhan. Sinta bacakan Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. 18. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. 20. Disampaikannya firman-Nya dan sembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, tadi dikatakan orang yang sakit ini dia sakitnya sudah parah sampai mendekati liang kubur hanya membawa pada kematian. Eh, tapi yang dilakukan apa? Dia berseru-seru pada Tuhan. Kemudian Tuhan juga mengatakan disembuhkannya dari sakitnya. Ketika kita sakit, sebenarnya itu adalah saatnya untuk mempraktekkan iman dengan cara apa? Mengucapkan kebenaran itu. Ketika sakit, jangan buru-buru cari obat. Kita katakan pada diri sendiri, saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan sakit saya. Atau kita berkata lagi, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus sakit ini tidak bertahan lama. Saya pasti sembuh. Kita perkatakan iman. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang hidup dalam iman. Ketika kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti sembuh dari sakit batuk saya yang sudah sekian lama. Walaupun mungkin juga tidak masalah tetap minum obat, tapi perkatakan iman. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Orang yang beriman itu sudah mencapai 50% sampai 70% kesembuhan. Karena apa? Dia punya iman, percaya ada kesembuhan dalam hidupnya, dalam tubuh. Jadi kalau kalian sakit, perkatakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati menebus penyakit saya. Saya pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang kita perkatakan. Dulu saya punya penyakit namanya bidulen, yaitu tumbuh bintik-bintik di kulit, gatal-gatal sekali. Setiap kali kecapean mesti ada bintik-bintik. Tapi satu kali saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, bidulen hilang. Ya memang nggak langsung, tapi tidak seminggu kemudian tidak ada lagi sakit di kulit saya. Ketika kita memperkatakan yang positif, yang benar, dan yang menguatkan iman, percayalah bahwa sakit penyakit dalam tubuh kita akan sembuh. Bukankah firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Terakhir Nara, Amsal 17 ayat 22 dibaca. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya, hati yang gembira itu adalah obat. Jadi walaupun sakit tapi tetap bergembira. Maksudnya gembira itu apa? Mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Itu akan menyembuhkan sakit. Bandingkan kalau waktu sakit berkata, ya memang aku ini memang orang yang sakit-sakitan. Nasibku begini. Tidak lama lagi aku mati.
Buat apa aku hidup dan sebagainya. Aku manusia paling menderita, sakitku tidak akan sembuh. Ya nggak akan mengalami kesembuhan. Tapi coba ketika sakit tetap memuji Tuhan dan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh saya yang ajaib. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan. Percayalah bahwa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus itu masih berlaku sampai saat ini. Segala sakit penyakit Tuhan sanggup. Yang pertama pembelajaran kita adalah Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Yang kedua, tindakan medis itu perantara. Dokter obat itu hanya perantara, kan yang menyembuhkan. Tapi kita boleh melakukan tindakan medis itu hanya perantara. Yang menyembuhkan tetap kuasa Tuhan. Ketiga, penyembuhan paling sederhana, memperkatakan firman Tuhan. Ketika sakit, perkatakan iman bahwa saya pasti sembuh di dalam nama Yesus. Jangan mengeluh, jangan memperkatakan yang jelek, nanti tidak akan sembuh. Diperkatakan yang baik, yang positif, yang memberkati, maka tubuh kita akan merespon dengan benar dan akan sembuh dari segala penyakit. Nah, sharingnya yaitu, apakah kalian pernah mengalami sakit yang menurut kalian berat, dan kemudian kalian mengalami mujizat kesembuhan. Tuhan izinkan kalian sembuh. Padahal menurut kalian itu sudah sangat berat sekali. Kalau dari saya, tentunya yang menurut saya sakit tidak mudah yang saya alami yaitu ketika 4 tahun lalu saya mengalami COVID-19 tahun 2020 yang pertama kali. Saya dirawat di rumah sakit, sebelah saya ada yang meninggal, yang lain-lain juga sakit semuanya. Saya tidak tahu apa bisa sembuh atau tidak, bagaimana tandanya, karena kan waktu itu masih pertama kali COVID. Tapi saya berdoa, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kondisi saya. Akhirnya apa? Eh, saya berkata, saya pagi bernyanyi, Tuhan Yesus Engkau baik. Akhirnya 4 hari saja saya di rumah sakit pakai infus, tapi hari berikutnya saya nggak perlu pakai infus. Tetap dirawat di rumah sakit, tapi sudah lebih baik, sudah bebas. Tidak perlu pakai infus, bisa kemana-mana dengan bebas. Ke kamar mandi juga tidak kesulitan. Coba kalau yang lain masih pakai infus, ke kamar mandi kesulitan. Mau ganti baju juga kesulitan. Karena kan kalau orang ke kamar mandi di rumah sakit bahwa infus kan pakai tiang. Itu gimana kalau mau lepas baju kan susah juga. Saya sudah puji Tuhan mengalami situasi yang berbeda. Segala sesuatunya bisa saya lakukan dengan bebas. Sampai hari ke-10 baru saya bisa pulang. Itu yang saya alami, puji Tuhan akhirnya sembuh dari COVID. Nara, pernah apa yang kamu ingat, sakit apa dan kamu bisa sembuh? Waktu kena COVID. Kenapa? Waktu kena COVID. Kena COVID juga. Terus, mana? Berdoa supaya sembuh. Iya. Puji Tuhan disembuhkan. Oh iya, Nara kena COVID-nya 2 tahun lalu. Oke. Sinta, pernah mengalami situasi sakit apa yang kamu alami dan tiba-tiba Tuhan izinkan untuk sembuh? Kalau berat belum pernah sih Pak. Mungkin malam-malam asam lambung naik, padahal besok harus kerja gitu sih Pak. Terus Terus apa yang berdoa biar bisa tidur. ya, terus akhirnya membaik. Hmm. Oke, ya, puji Tuhan. Dari pembelajaran hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Rafa. Tuhan menyembuhkan. Tapi sekalipun Tuhan itu adalah pribadi yang menyembuhkan, kita tentu tidak ingin sakit. Kita tentu tetap ada dalam kondisi yang baik, yang sehat, menjaga kondisi. Oke, kita tutup. Sinta berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa melakukan komsel lagi. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap kami, Bapak. Juga berkati Pak Oki yang telah mengajar kami, ya Tuhan. Ingin di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Amin. Oke, terima kasih Nara dan Cinta.